masuk ke impor sementara sekarang, ya. Jadi impor sementara ini adalah impor yang nyata-nyata dari awal itu memang dimaksudkan untuk diekspor kembali ke luar daerah pabean. Jadi harus ada apa ya bukti ya bahwa nanti barangnya akan dikembalikan keluar daerah pabean setelah digunakan. Gitu ya, itu impor sementara. Kalau misalnya tidak bisa membuktikan kalau barangnya akan diekspor kembali, ya nggak bisa pakai fasilitas impor sementara gitu. Contohnya waktu itu ada perusahaan mengajukan impor sementara terhadap suatu mesin. Saya tanya, kapan mesinnya nanti akan diekspor? Saya bilang gitu. Terus katanya, Pak, ini sebetulnya mesinnya kita impor untuk diuji coba di pabrik kami. Apabila cocok dengan sistem yang lain, tidak ada malfunction, tidak ada masalah, maka kita akan bayar mesinnya ke si shippernya. Tapi kalau nanti banyak masalah, banyak malfunction, jadi kayak kita akan kembalikan lagi keluar dari pabean, kembalikan lagi ke shipper, kita nggak jadi beli. Jadi kayak uji coba aja gitu. Saya bilang nggak bisa kalau itu impor sementara. Karena tidak ada di awal nyata-nyata bahwa barangnya akan direncanakan untuk diekspor kembali. Gitu. Jadi itu impornya impor biasa. Kayak gitu ya. Jadi impor sementara itu adalah impor barang yang masuk ke daerah pabean yang memang benar-benar dimaksudkan akan diekspor kembali keluar daerah pabean. Ya. Berapa lama jangka waktu impor sementara? Maksimal 3 tahun. Ini secara peraturan ya. Tapi nanti ada beberapa barang yang tidak 3 tahun. Ya, maksimal 3 tahun untuk impor sementara. Tapi ada beberapa barang impor sementara yang tidak boleh sampai 3 tahun. Nanti ya. Kemudian syaratnya apa? Apabila kita mau impor sementara, pertama syaratnya barangnya tidak boleh habis dipakai. Artinya barangnya bukan barang konsumsi, ya, bukan barang apa misalnya pakaian, misalnya oli, misalnya barang-barang yang habis dipakai lah, ya, itu tidak bisa dilakukan impor sementara. Kemudian barangnya harus mudah dilakukan identifikasi, jadi harus ada identitas dari barang yang diimpor ini supaya bea cukai bisa memastikan bahwa barang yang diekspor nanti adalah barang yang sama. Gitu ya. Gimana kalau nggak ada identitasnya? Ya diberikan identitas gitu. Dikasih plang gitu, dikasih apa tanda-tanda sehingga mesin ini misalnya oh ini kodenya A252 gitu. Ya kalau misalnya nggak ada ya dikasih tanda apa gitu yang permanen jadi nggak bisa dihapus. Sehingga nanti pada saat terekspor kita bisa memastikan bahwa barang diekspor ini adalah barang yang sama dengan waktu diimpor sementara. Kemudian tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus penggunaan. Jadi kalau misalnya impor mesin ya mungkin apa misalnya bulldozer misalnya, oh mungkin ada bagian yang haus misalnya apa kampasnya, apa koplingnya itu masih oke lah. Tapi perubahannya dari bulldozer itu tetap harus jadi bulldozer pada saat dia diekspor kembali. Tujuan penggunaan barang harus jelas. Jadi digunakan untuk apa nih impor sementaranya? Apakah untuk proyek? Apakah untuk melakukan perbaikan? Apakah untuk diperbaiki? Itu beda ya. Gitu. Jadi harus jelas penggunaannya untuk apa. Kemudian ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor. Jadi harus ada perjanjiannya yang bisa ditunjukkan ke bea cukai bahwa barangnya akan diekspor kembali. Misalnya kalau buat pameran, oh ada bukti dokumen bahwa saya sudah booking space di sebuah pameran. Ini ada nih tempat apa namanya bukti booking tempatnya. Terusnya ada acara pamerannya kapan, ada bukti-buktinya apa namanya brosur segala macam gitu ya. Jadi harus ada dokumen-dokumen pendukung bahwa barang tersebut digunakan untuk apa dan akan diekspor setelah digunakan. Ada pertanyaan dulu sebentar. Contohnya di kawasan berikat, bukan ya kawasan berikat bukan impor sementara, kawasan berikat itu impor biasa, cuma dapat fasilitas penangguhan bea masuk. Jangka waktu paling lama 3 tahun dari tanggal apa? Dari tanggal PIB. Nanti kita jelasin ya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, barang impor sementara itu dia ada 2 jenis. Ya, pertama pembebasan, kedua keringanan. Nah, kalau pembebasan tuh banyak ya. Ini dari A sampai M ya tadi ya. Sorry, dari A sampai P. Ini yang pembebasan. Barang untuk keperluan pameran, seminar, barang untuk apa namanya pameran berupa kendaraan, barang untuk penelitian, ya tenaga ahli, barang untuk pertunjukan umum, olahraga, nih kayak SEA Games gitu ya. Nah, kemudian kemasan yang digunakan untuk berulang-ulang, kapal wisata untuk wisatawan mancanegara, barang untuk diperbaiki, hati-hati nih kata-katanya nih.
barang-barang diperbaiki, direkondisi, diuji atau dikalibrasi. Ini berarti masuknya ke pembebasan. Untuk diperbaiki ya, diuji. Binatang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan atau pelatihan. Banyak ya? Banyak ya sampai P. Ya. Ini dapatnya fasilitasnya pembebasan. Ya. Nah, untuk yang pembebasan Bapak Ibu, tadi kan jangka waktu impor sementaranya maksimal 3 tahun. Ya. Tapi untuk kendaraan bermotor yang keperluan pameran, ini ya, yang ini nih, yang B, yang poin B, kendaraan bermotor untuk keperluan pameran, ya, yang roda 4, yang lebih dari 3000 cc, ya, tidak termasuk truk dan kendaraan roda 2 yang lebih dari 500 cc, ya, paling lama 2 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Ya, jadi kalau untuk pameran kendaraan bermotor paling lama 2 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Oke ya. Untuk yang pamerannya bukan kendaraan bermotor, ya, misalnya barang-barang lain ya, bukan kendaraan bermotor, untuk keperluan pameran, seminar atau konferensi maksimal 1 tahun. Oke ya. Berarti selain untuk pameran, seminar dan konferensi dan selain kendaraan bermotor, dia boleh diimpor sementara sampai maksimal 3 tahun. Gitu ya. Nah, untuk impor sementara yang mau sampai 3 tahun, ya, sorry. Untuk impor sementara yang diimpor untuk sampai 3 tahun, itu pas pertama kali diberikan impor sementara juga tidak langsung 3 tahun Bapak Ibu. Ya. Dia biasanya diberikan impor sementara maksimal 1 tahun untuk skep pertama. Nanti kalau udah mau jatuh tempo, dia boleh memperpanjang lagi maksimal 1 tahun lagi. Begitu seterusnya sampai maksimal totalnya 3 tahun. Gitu. Atau boleh juga misalnya 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, maksimal 3 tahun, boleh juga. Ya. Jadi untuk impor sementara itu maksimal pemberitaan pertamanya 1 tahun. Ya, walaupun dia boleh sampai 3 tahun, nanti tinggal diperpanjang saja. Oke, kemudian tadi kan fasilitas pembebasan. Saya bilang ada 2, ada fasilitas pembebasan, ada fasilitas keringanan. Kalau misalnya menghafalkan pembebasan terlalu banyak, kita yang menghafalkan hanya yang keringanan saja. Ya. Impor sementara yang dimasukkan ke fasilitas keringanan adalah mesin dan peralatan untuk produksi atau proyek. Ingat ya, mesin dan peralatan produksi untuk proyek. Kemudian barang digunakan untuk melakukan perbaikan. Ingat Bapak Ibu, melakukan perbaikan. Kemudian barang digunakan untuk melakukan pengetesan dan pengujian. Ini suka ketuk-ketuk nih teman-teman. Apabila di soal nanti misalnya barang diimpor sementara ingin diperbaiki. Kalau diperbaiki jatuhnya ke pembebasan. Tapi kalau barang impor sementara untuk memperbaiki, berarti apa? Keringanan, gitu ya. Beda ya. Jadi digunakan untuk melakukan perbaikan, digunakan melakukan pengetesan pengujian, masuknya ke keringanan. Tapi kalau dilakukan perbaikan atau dilakukan pengetesan atau pengujian, dia masuknya ke pembebasan. Jadi barangnya ini di sini dibetulin gitulah. Ya, tapi kalau barangnya diimpor untuk membentulkan barang lain, berarti dia keringanan, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk yang pembebasan dan keringanan, Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada kita masuk apa sih perbedaannya? Sehingga suatu barang ada yang masuk ke pembebasan, ada suatu barang yang masuk ke keringanan. Pembebasannya, kriteria ini nanti berhubungan dengan fasilitas, Bapak Ibu. Jadi kalau impor sementara pembebasan, pada saat dia nanti impor sementara, dia wajib menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, ya PPN dan PPNBM kalau ada, kemudian PPA pasal 22 seluruhnya 100% semuanya dijaminkan. Ini untuk yang pembebasan. Jadi kalau Pak saya mau impor sementara mobil balap untuk keperluan perlombaan, oh berarti dia masuknya ke pembebasan. Terus apa yang harus saya siapkan ya? Nah, Bapak Ibu harus mempertaruhkan jaminan sebesar biaya masuk sama pajak terhadap mobil balap itu. Nanti dihitung dulu berapa biaya masuknya, berapa PPN-nya, berapa PPH-nya. Nah, nanti baru naruh jaminan sebesar itu. Nah, untuk impor sementara yang keringanan. Untuk impor sementara keringanan ini ada 2 yang harus dilakukan. Dia harus membayar dan harus menyerahkan jaminan. Ya. Untuk membayar, dia membayarnya 2% dikali lamanya dia impor sementara dalam bulan. Jadi kalau impor sementaranya 1 hari, dihitungnya 1 bulan. Impor sementara 2 minggu, dihitungnya 1 bulan.
Impor sementara 6 minggu dihitungnya 2 bulan, gitu ya. Jadi bagian dari bulan dihitung bulan. Gitu ya. Kemudian dikalikan biaya masuk total. Jadi Bapak Ibu harus mencari biaya masuk total dulu, ya. Terus mencari informasi di soal, berapa lama dia diimpor sementara. Oh, diimpor sementara dari tanggal segini sampai tanggal segini. Bapak Ibu hati-hati loh, impor sementara nanti di soal biasanya dia tidak pakai bulan, tapi pakai tanggal. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya tanggal-tanggal di kalender sampai tanggal 31 kah, apa sampai tanggal 30 kah. Nah, itu berhubungan dengan lamanya dia impor sementara, gitu ya. Kemarin ada yang salah, waduh Pak, saya lupa Pak, kalau misalnya Juli itu sama Agustus itu dua-duanya sampai tanggal 31 ya, iya. Bilang itu. Aduh, saya salah. Cuman gara-gara itu tuh salahnya. Jadi nanti di soal biasanya pakai tanggal. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya, kira-kira bulan apa yang tanggalnya sampai 31, bulan apa yang tanggalnya hanya sampai tanggal 30, gitu ya. Nah, kemudian membayar PPN dan PPNBM secara penuh. Jadi nanti dihitung dulu PPNBM-nya, PPN-nya dibayar secara penuh. Kemudian menyerahkan jaminan sebesar apa? Sebesar sisa dari biaya masuk yang sudah dibayar. Tadi kan kita ngitung biaya masuk total dulu. Kemudian nanti ada yang dibayar. Nah, sisanya itu dijaminkan. Contohnya misalnya biaya masuk total 100 juta. Dia impor sementara 3 bulan. Berarti 3 bulan dikali 2%. Ya, ini kan 2% ya. 2% dikali 3 bulan dikali 100 juta. Gitu. Berarti 6 juta yang dibayar. Sisanya gimana? Yang 94 juta. 94 juta nanti dijaminkan kayak gitu. Termasuk yang PP pasal 22. PP pasal 22-nya nanti dijaminkan juga. Oh, ini ada pertanyaan apa nih? Monggo. Maaf mau tanya. Boleh. Kalau 65 hari itu masuknya 3 bulan atau 2 bulan itu? 65 hari, 3 bulan. Oh, udah jatuh 3 bulan. Hitungannya 3 ya, 3 bulan gitu. 3 bulan hitungannya, betul, betul. Oke, ini sebentar ada yang nanya di chatting. Nanyanya apa nih? Sorry. Terkait poin K, kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga asing atau perusahaan penangkapan ikan nasional, dan poin L, pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional termasuk helikopter. Pertanyaannya, bagaimana yang perusahaan penerbangan asing dan kapal asing sekiranya ada kerusakan di Indonesia? Ini nanti nggak usah diimpor sementara, Pak. Jadi misalnya ada kapal asing nih, dalam perjalanan misalnya mau dari Singapura misalnya mau ke Australia, tapi di tengah perjalanan di Laut Indonesia tiba-tiba rusak misalnya. Jadi harus sandar di Tanjung Priok kan. Kemudian nanti dia akan diperbaiki kapalnya. Jadi dia harus impor spare part misalnya dari Australia atau dari Singapura. Ya udah nanti pakai angkut lanjut aja Pak untuk spare partnya itu. Jadi pakai proses angkut lanjut, nanti dipasang di kapal, ya sebagai spare part yang diganti itu, terus kapalnya jalan lagi. Jadi nggak perlu impor sementara. Itu Pak ya. Tapi bila kapalnya nanti dilakukan perbaikan di Indonesia, misalnya masuk ke dock, masuk ke shipyard gitu ya. Jadi kayak di Batam, di Tanjung Balai Karimun itu ada shipyard yang pekerjaannya atau apa namanya bisnisnya adalah memperbaiki kapal-kapal asing. Nah, kapal-kapal asing yang akan diperbaiki di shipyard atau dock itu benar pakai impor sementara yang pembebasan gitu. Gitu, Pak Wahyu. Tidak bayar pajak ya, Pak? Sorry, gimana Pak Wahyu? Kalau angkut lanjut tidak bayar pajak kah? Sama, tidak bayar pajak. Impor sementara juga tidak bayar pajak untuk diperbaiki. Cuma naruh jaminan aja. Umpama mereka tidak punya perizinan di Indonesia, Pak. Nanti ininya, yang di tempat dia melakukan perbaikannya aja Pak, yang mengajukan Pak. Jadi yang punya kapalnya nggak perlu. Jadi contohnya kayak kapal nanti masuk ke shipyard di Batam ya, diperbaiki di dock gitu ya. Siapa yang bikin impor sementara? Yang bikin impor sementara docknya Pak, shipyardnya, perusahaan shipyardnya nanti yang bikin impor sementara. Oh, oke. Ya, bukan pemilik kapalnya. Ya. Bisa mereka Pak ya? Boleh. Umpama nih Pak, umpama nggak punya perizinan import gitu Pak. Siapanya? Ya shipyardnya kah atau apa gitu? Umpama. Nggak bisa. Harus ya? Harus punya. Oke. Oke Pak. Iya. Pas, Pak. Iya. Pak Pur, tolong tanya Pak Pur. Kalau yang mesinnya
diperbaiki berarti pembebasan Pak ya. Betul. Kalau mesinnya memperbaiki berarti keringanan. Betul. Beda ya. Kalau Pak, kalau sewa Pak. Loh, itu prosesnya dua-duanya bisa sewa, nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak gini misalnya, saya punya mesin Pak di pabrik saya. Ini harus diperbaiki nih, tapi saya harus pinjem sewa nih sama perusahaan di Singapura mesin. Ya itu nggak apa-apa, boleh. Untuk sementara Berarti itu juga. keringanan berarti Pak ya. Keringanan, nanti bayar biaya masuk dan pajak. Sebagian lagi jaminan. Oke. Makasih Pak. Ya, monggo. 28 Juli sampai 6 Agustus, apakah dihitung 2 bulan? Oh enggak, jadi nanti gini. Hitungnya bukan kalender ya, tapi hitungnya dari hari. Jadi 28 Juli sampai 6 Agustus ini berapa hari nih? Ya kan? 28, 29, 30, 31. 28, 29, 30, 31 itu kan 4 hari. Ya kan? 1 sampai 6, 6 hari, 10 hari. Berarti berapa bulan? 1 bulan hitungnya. Pak Denny ya, Pak Denny nanya nih, kalau 28 Juli sampai 6 Agustus hitungnya 1 bulan, bukan 2 bulan. Siap, terima kasih Pak. Oke. Kemudian Pak Wahyu. Tadi udah ya? Tidak mempunyai izin, harus punya izin. Impor sementara maksimal 1 tahun bisa diperpanjang maksimal 3 tahun. Kalau mau memperpanjang langsung buat 2 tahun atau 3 tahun boleh nggak? Tidak boleh. Jadi impor sementara itu memang maksimal 1 tahun, terus perpanjangannya juga maksimal 1 tahun. Total sampai 3 tahun gitu. Tapi kalau kepala kantor misalnya bilang, saya nggak percaya nih sama orangnya, saya mau bikin 6 bulan, 6 bulan aja. Boleh 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, terus 6 bulan sampai 3 tahun gitu. Ya. Jadi nggak boleh langsung 2 tahun atau langsung 3 tahun, nggak boleh. Pak, mau nanya Pak. Lagi silakan. Kalau misalnya nih, ternyata proyeknya nih over dari dari 3 tahun itu Pak. Nah, lebih dari 3 tahun itu gimana Pak? Ekspor. Oh. Ekspor dulu, baru balik lagi. Balik lagi? Ya, iya. Oke. Kalau mau tidak merekspor, kalau mau ya. Tapi nanti kena denda Pak, 100% dari biaya masuk. Oh, berarti memang wajib diekspor dulu, Pak, baru masuk lagi. Ya. Ya. Binatang panda Taman Safari masuk impor sementara ya? Kayaknya enggak deh. Lebih dari 3 tahun apa ada pengecualian untuk proyek kepentingan pemerintah? Oh ya. Jadi bisa saja nanti misalnya Bapak Ibu dapat proyek pemerintah bikin kereta cepat ya, Jakarta Surabaya kan mau bikin kereta cepat tuh. Bapak Ibu dapat proyeknya nih, impor mesin dari Jerman misalnya. Perkiraan kan maksimal 3 tahun tadi per sementara. Ternyata proyeknya molor. Proyeknya sampai 5 tahun. Terus perpanjang boleh nggak? Boleh, tapi harus ada ya rekomendasi dari pemerintah untuk menggunakan alat itu sampai 5 tahun. Gitu ya. Nanti saya jelasin ya untuk proyek pemerintah, tapi bisa ya impor sementara untuk proyek kepentingan pemerintah boleh lebih dari 3 tahun. Angkut lanjut untuk perbaikan kapal asing atau airline asing yang sering melakukan atau jenis. Apakah boleh menyimpan stok spare part di Indonesia untuk persiapan sekiranya ada kebutuhan perbaikan mendadak? Apakah PDR spare part tersebut harus disesuaikan? Nah, kalau nyimpannya di PLB atau di gudang berikat, nggak perlu bayar nih. Kalau mau, ini siapa nih yang nanya nih? Sebentar. Pak Jeffrey. Bukan Pak Jeffrey. Bukan nih. Siapa dia? Wahyu, Pak. Hah? Oh, Pak Wahyu. Nanya Wahyu lagi, Pak. Oh iya. Boleh. Kalau kayak gini Pak Wahyu, saya sarankan masuknya ke PLB atau gudang berikat. Di PLB bisa sampai 3 tahun, di gudang berikat bisa sampai 2 tahun nyimpennya. Itu nggak bayar biaya masuk sama pajak. Terus kalau dia mau diekspor, ya udah selesai kan? Nggak bayar apapun. Tapi kalau dia mau dipakai di Indonesia, baru bayar pada saat pengeluarannya. Gitu Pak. Oke, noted Pak. Oke, Pak Wahyu. Pak Kurniawan. Monggo Pak Riko. Pak Ricardo ya? Iya, kalau di PLB tadi Pak, itu kan ditangguhkan biaya masuk sama PPN ya? PPN PPH ya? Nah itu ya semua ya. Nah itu kan maksimal 3 tahun. Jadi setelah barang dikeluarkan dari PLB harus bayar yang ditangguhkan itu ya kalau mau keluar dari PLB. Nah itu perhitungan apa tarifnya itu mengikuti waktu barang masuk ke PLB atau pas barang itu keluar? Tarifnya pada saat barang dikeluarkan. Oh, jadi kalau 3 tahun 2024 gitu ya. Berarti pakai tarif di tahun 2024 nanti gitu ya. Betul. Oh. Betul sekali. Masih. Betul. Oke.
Nanti ada pelajaran sendiri, Bapak Ibu, tentang PLB dan gudang berikat. Jangan terburu-buru. Kita diskusi tentang impor sementara dulu. PLB, kawasan berikat, gudang berikat nanti lebih detail 1 hari full belajar tentang itu. Ya, insya Allah nanti yang menyampaikan materi Pak Joko. Pak Joko adalah salah satu kepala seksi di bidang berikat, ya, di bidang TPB di kantor pusat bea cukai. Beliau juga salah satu penyusun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan kawasan berikat. Jadi nanti kalau teman-teman berikat mau curhat atau mau diskusi, bisa dengan Pak Joko nanti pada saat penyampaian materi tentang TPB. Itu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk yang bayar dan yang jaminan. Untuk yang pembebasan ya seluruhnya dijaminkan, jadi tidak ada yang dibayar ya. Untuk yang keringanan tadi yang 3 ya, yang dipakai untuk proyek, yang dipakai untuk memperbaiki, dipakai untuk melakukan pengetesan pengujian, itu masuknya ke keringanan. Ada yang dibayar 2% dikali lamanya dia impor dikali biaya masuk total, selisihnya nanti dijaminkan. Ya, nah untuk PPN nih. Di PPN Bapak Ibu harus pastikan di soal nanti kalau ada pertanyaan ini buat sementara pastikan di soal barangnya itu merupakan JKP atau non JKP. Ya. Kalau barangnya non JKP, jasa kena pajak maksudnya ya. Kalau dia non JKP, maka dia akan membayar seluruh PPN dan PPNBM-nya kalau ada. Seluruh dibayar. Tapi kalau dia JKP atau jasa kena pajak, biasanya ada surat keterangan, ya ada skepnya dari Kementerian dari Ditjen Pajak, maka PPN, PPN dan PPNBM-nya itu nanti seluruhnya dijaminkan, ya PPN, PPNBM-nya seluruhnya dijaminkan. Itu apabila dia merupakan JKP. Nanti di soal biasanya ada tulisannya itu. Impor sementara ini merupakan barang non JKP, berarti dia gimana? PPN-nya bayar gitu ya. Tapi kalau dia bilang barang impor sementara ini merupakan JKP, maka dia dijaminkan, gitu ya. PPH untuk barang impor sementara keringanan seluruhnya dijaminkan, gitu. Oke ya. Oke, kita ambil contohnya sekarang nih. Bapak Ibu ada bukunya? Bapak Ibu ada bukunya, silakan dibuka bukunya. Cek di mana dia JKP atau tidak, Pak Michael. Biasanya ada skep, ya ada skep atau ada surat keterangan dari Ditjen Pajak bahwa dia JKP atau dia kalau JKP ada, tapi kalau non JKP nggak perlu. Gitu ya. Hanya untuk JKP saja dia harus melampirkan surat keterangan dari Ditjen Pajak. Tapi kalau dia non JKP nggak perlu ada surat keterangan. Gitu. Ya. Oke. Kita lihat di cek di mana? Enggak, jangan googling, Pak. Harus ada skep, harus ada surat penunjukannya dari Ditjen Pajak. Ya, jadi tidak boleh googling. Nanti di soal biasanya ada keterangannya apakah dia JKP atau non JKP, gitu ya. Oke, kita lihat impor sementara. Halaman berapa Bapak Ibu? Impor sementara nih. 116. Nah, betul. Di 116, silakan Bapak Ibu. Itu sama ya? Soalnya ya. Nah, coba Bapak Ibu tuh. Sekarang kita dari CAF-nya dulu, Bapak Ibu. CAF-nya. CAF itu didapat dari FOB, ditambah freight, ditambah insurance. Kemarin itu kan ya. FOB-nya berapa nih? FOB-nya 200.000. Betul ya? FOB 200.000. Silakan ditulis. Freight-nya 1.500. Dari Jakarta Singapura. Asuransinya dibeli di Singapura 500 berarti harus dimasukkan ke nilai pabean. Ya. Oke. 200.000 ditambah 1.500 ditambah 500. 200. CAF. Oke, dapat. Kemudian cari nilai pabeannya CAF dikali kurs pajak. Kurs pajaknya berapa Bapak Ibu nih? 12.000 ya. Berarti tadi CAF-nya dikali 12.000. Sudah dapat. Sekarang biaya masuk dulu, biaya masuk. Biaya masuknya 50% tarifnya. Kita cari biaya masuk total dulu ya. Biaya masuk 50% dikali nilai pabeannya. Nah, Bapak Ibu dilihat ini impor sementara apa nih?
Untuk apa Bapak Ibu impor sementaranya? Bisa lihat di soal untuk apa nih impor sementaranya? Soalnya impor sementara untuk digunakan sebagai perlombaan untuk pertandingan. Nah, lihat di depan tadi untuk pertandingan atau perlombaan masuknya ke mana? Pembebasan atau keringanan? Silakan lihat di halaman 112. Pembebasan. Ya. Nah, pembebasan. Berarti seluruh biaya masuk dan pajaknya harus dijaminkan. Jadi kita nggak perlu hitung 2% dulu ya. Seluruhnya berarti ini kita hitung semua. Nah, itu sebagai jaminannya. Ya, kira-kira hitungannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, berarti seluruh hitungan ini nanti dijaminkan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke perhitungan yang kedua. Nah, ini impor sementara untuk digunakan sebagai proyek pembuatan jembatan di Madura. Masuknya apa nih Bapak Ibu? Impor sementara mesin untuk proyek. Masuknya apa? Keringanan. Keringanan. Berarti gimana? Cari dulu biaya masuk totalnya ya. Hitung CF-nya dulu nih. Karena ini di CNF, tinggal ditambah insurans saja. Karena ini insurans di dalam negeri, gimana Bapak Ibu? Kalau insuransinya dibeli dalam negeri, gimana Bapak Ibu? Dimasukkan nggak nilai pabean? Tidak. Tidak. Berarti 175 ditambah 0 gitu ya. CNF-nya, berarti CAF-nya tetap 175. Kemudian mesin tersebut akan disewa selama 8 bulan. Oke, nanti ya berarti kita cari biaya masuk total dulu. Biaya masuk total didapat dari tarif. Tarifnya berapa tuh? 5% ya. 5% dikali nilai pabeannya. Jadi 175 dikali 12.000 dulu. Sudah dapat Bapak Ibu? 175 dikali 12.000. Dapat. Dikali biaya masuk 5%. Sudah dapat? Biaya masuk totalnya berapa Bapak Ibu? Yang udah dapat berapa biaya masuk total? CNF ditambah 0, jadi CIF. Berarti tetap 175 CIF-nya. 175 dikali 12.000, dapatnya berapa? $105 juta. Total tuh biaya masuk ya. Nah, kemudian kita cari biaya masuk yang dibayar. 2% dikali dia lamanya impor. Impornya berapa lama tuh Bapak Ibu? 8 jam, 8 bulan. 8 bulan. Ya, berarti 2% kali 8 bulan dikali 100 juta lebih tadi. Itu yang dibayar. Misalnya dijaminkan. Berarti biaya masuk total dikurang biaya masuk yang dibayar, itu dijaminkan. PPN-nya hitung penuh, dijaminkan. Dibayar, sorry ya. Ini kan biaya masuknya kan keringanan nih, berarti PPN-nya bayar penuh. Karena dia bukan JKP. Tidak ada keterangannya dia JKP ya, berarti dia harus bayar penuh. Oke, kayak gini nih Bapak Ibu ya. Jadi biaya masuknya, biaya masuk total dulu dicari. 175 dikali 12.000, dapat 2.100.000 juta. 5% dikali 2.100.000 juta, ini biaya masuk totalnya 105 juta. Biaya masuk dibayar 2% dikali 8 bulan, dikali 105 juta, dapatnya 16.800.000. Ini yang dibayar.
Biaya masuk yang dijaminkan, biaya masuk total dikurang biaya masuk dibayar 105 juta dikurang 16.800. Jadi yang dijaminkan biaya masuknya 88.200. PPN-nya total dibayar penuh. Nah, Bapak Ibu untuk ngitung nilai impor, ya untuk ngitung nilai impor, untuk menghitung PPN dan PPH, nilai impornya dilihat dari biaya masuknya biaya masuk yang total ya Bapak Ibu. Nilai pabean ditambah biaya masuk total, baru dikenakan tarif PPN. Ya, PPH-nya juga gitu. Jadi ngitungnya dari biaya masuk total. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang perhitungan biaya masuk yang dibayar sama biaya masuk yang dijaminkan. Tanya, Pak. Biaya masuk keringanan sama pembebasan. Silakan, Pak Reza. Ini kan PPN-nya langsung dibayar ya, Pak? PPN dibayar. Berarti termasuk yang JKP itu, Pak? Yang non JKP, Pak? Betul. Oh, tapi di soalnya nggak kelihatan ada keterangannya kah? Ya, kalau tidak ada keterangan berarti dia sebagai non JKP. Oh gitu aja. Asumsinya begitu ya Pak ya? Ya, kalau dia ada keterangannya sebagai JKP, maka dia harus dijaminkan PPN-nya. Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini proses untuk pengajuan impor sementara. Jadi pengajuan impor sementara menggunakan portal pengunjung jasa ya Bapak Ibu, jadi tidak manual lagi. Ya Bapak Ibu nanti mengajukan permohonannya langsung lewat website portal pengguna jasa. Ya. Pak, boleh kembali ke halaman sebelumnya Pak? Boleh, Pak Wahyu silakan. Ini kan ada dua yang dibayar dan dijaminkan ya Pak ya, yang di atas sama bawah. Yes. Berarti nanti yang dibayar 16.800 ditambah 220 ya Pak? Betul apa sekali. Gimana? Betul sekali. Betul kan Pak ya? Ya betul. Jadi maaf Pak, kalau ini kalkulasinya lewat PIB-EDI atau manual ya Pak ya? Ini PIB-EDI Pak. Iya. Iya PIB-EDI. Oh bisa Pak ya? Bisa keluar gitu ya Pak ya? Bisa nanti mana yang dibayar, mana yang dijaminkan bisa. Nanti kan Bapak tinggal klik aja kan, klik nanti pilihan pertama kliknya kan PIB-nya PIB impor sementara. Nanti diklik lagi tuh klik impor sementaranya impor sementara keringanan apa pembebasan gitu. Jadi dia nanti bisa memperhitungkan sendiri Pak. Sebetulnya ini nanti diperhitungkan langsung secara otomatis sama aplikasi. Tapi kan kita belajar ahli pabean Pak ya, jadi harus bisa manual juga, ya nggak? Ya. Noted Pak, thank you Pak. Oke, sip. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi permohonan nanti diajukan ke portal pengguna jasa. Nanti permohonan akan diteliti ya oleh kantor pabean pemasukan. Ya, kemudian nanti kantor pabean pemasukan akan menerbitkan SKEP atau surat keputusan terhadap impor sementara yang diajukan. SKEP impor sementara nanti bisa di-download ya oleh pengguna jasa dari portal pengguna jasa di sini. Terus nanti SKEP itu digunakan oleh importir untuk membuat PIB. Nah, paling lama PIB diajukan oleh importir maksimal 3 bulan setelah SKEP diterima. Jadi nggak boleh mengajukan PIB 4 bulan setelah SKEP. Ya, kalau udah lewat 3 bulan, maka harus bikin SKEP lagi dari awal lagi sebelum dia mengajukan PIB. Ya, jadi ajukan PIB paling lama 3 bulan sejak SKEP impor sementaranya keluar. Baru dia ngajukan PIB, nanti kalau diajukan PIB ke CISA atau pakai PDE, nanti dia kena jalur merah. Ya, impor sementara nanti kena jalur merah. Nah, boleh nggak impor sementara pemasukannya di Priuk, pelabuhannya, pengeluarannya misalnya di Aceh atau di Palembang? Boleh. Jadi nanti pada saat pengajuan impor sementara di sini, nomor 3 nih, ya, disebutkan aja pelabuhan pemasukan di mana, pelabuhan pengeluarannya di mana. Jadi boleh berbeda pelabuhan pengeluarannya. Nanti apabila telah diperiksa fisik setelah sesuai, maka akan diterbitkan SPPB, barang bisa keluar dari pelabuhan untuk digunakan sebagai barang impor sementara. Pemeriksaan fisik dilakukan pada saat masuk ke dalam daerah pabean waktu ngajuin PIB.
Pemeriksaan fisik juga dilakukan pada saat diajukan perpanjangan. Tadi misalnya kan impor sementara yang pertama kali kan maksimal 1 tahun. Bapak mau impor 3 tahun. Berarti kan tetap 1 tahun dulu kan maksimal. Nah nanti sebelum berakhir 1 tahun, Bapak Ibu harus mengajukan perpanjangan impor sementara. Gitu kan ya? Nah pada saat perpanjangan biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik lagi. Dicek barangnya masih ada nggak di lokasi. Terus jenisnya masih benar apa enggak, udah berubah bentuk apa enggak. Ya. Kemudian impor sementara juga diperiksa fisik pada saat direekspor. Ya, itu juga periksa fisik. Jadi waktu masuk pemeriksaan fisik, waktu pengeluaran ekspor juga pemeriksaan fisik. Tapi bea cukai juga boleh melakukan pemeriksaan fisik sewaktu-waktu berdasarkan informasi. Misalnya ada informasi barang ini dipindah tempatkan, dipindah lokasi. Nah bisa saja nanti impor tugas bea cukai melakukan pemeriksaan fisik ke lokasi. Jadi tidak harus mengikuti yang pada saat ini, pada saat pemasukan, pada saat perpanjangan, atau pada saat reekspor, bisa saja kapan saja bea cukai yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor sementara bisa dilakukan. Ya. Oke. Pengecualian pemeriksaan fisik terhadap barang impor sementara, jadi tidak dilakukan pemeriksaan fisik ya untuk barang impor sementara, itu apabila dilakukan oleh importir mitra kepabeanan. Jadi importir mitra kepabeanan apabila dia impor sementara tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Pak kemudian Pur boleh nanya nggak? Monggo, Pak Pur, returnable package kan masuk ke dalam barang impor sementara ya Pak ya? Ya. Dan SCAP-nya itu kan dikeluarkan atas nama kepala kantor ya? Betul. Misalkan Pak, kalau di SCAP kan tertera seperti ini ya, maksudnya impornya itu harus lewat, misalkan yang menerbitkan KP Tanjung Priok, KP BC Tanjung Priok. Untuk impornya harus lewat itu. Apakah untuk ekspornya harus lewat Tanjung Priok juga, Pak? Atau bisa lewat? Bisa lewat tempat lain, lewat Semarang. Gitu. Ya, bisa lewat Semarang, Soekarno-Hatta. Bisa. Itu bisa ya, Pak ya? Bisa. Berarti harus di state di PEB-nya ya berarti. Pada saat permohonan, Pak, pada saat permohonan Bapak harus sudah tulis juga. Oh, permohonan SCAP-nya kah? Iya, waktu permohonan Bapak harus di state. Masuknya lewat mana aja, keluarnya lewat mana aja. Kalau di awal belum di state, Bapak harus bikin perubahan SCAP dulu. Berarti nanti berarti di SCAP-nya pun di state ya kayak gitu ya, maksudnya untuk mungkin ditembusin ke KPBC Soekarno-Hatta gitu kali. Iya, betul. Oke Pak. Gitu. Thank you, Pak. Ya, jadi nanti pada saat permohonan harus sudah disebutkan masuknya lewat mana aja, keluarnya lewat mana aja. Oke, nah kita lihat timeline-nya. Ini hati-hati sama timeline. Bapak Ibu diharapkan memperhatikan timeline ini agar tidak terkena sanksi administrasi berupa denda. Oke ya, dilihat ya. Tadi kan impor sementara, ya itu tanggal nopennya atau tanggal PIB-nya itu jadi mulai tanggal dia dilakukan impornya, gitu ya. Jadi walaupun SCAP-nya misalnya tanggal 1 Januari, tapi impornya baru tanggal 5 Februari, maka impor sementaranya baru jalan pas tanggal 5 Februari, gitu ya. Argonya baru jalan tanggal 5 Februari. Nah, jadi jatuh temponya gimana? Jatuh temponya, ya dia misalnya diberikan berapa lama? Kalau diberikan misalnya 6 bulan, ya berarti 6 bulan dari tanggal PIB, gitu ya. Tanggal 5 Februari itu baru dia dihitung 6 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, atau 1 tahun ke belakang, seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian, gimana kalau udah mau jatuh tempo? Jatuh tempo kan pilihannya cuma 2, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus reekspor atau Bapak Ibu mau perpanjang, kan gitu ya. Nah, pada saat sebelum jatuh tempo, ya, itu harusnya kalau saya sarankan lebih baik diajukan sebelum jatuh tempo, Bapak Ibu. Surat permohonan perpanjangannya atau surat permohonannya reekspor. Saya sarankan sih diajukan sebelum jatuh tempo. Ya. Tapi apabila dia dilakukan setelah jatuh tempo, sebetulnya juga nggak apa-apa. Ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, pada saat jatuh tempo, barang impor sementara itu sudah dilakukan penyegelan oleh teman-teman bea cukai. Ya, jadi pada saat jatuh tempo, biasanya teman-teman bea cukai sudah melakukan penyegelan. Kenapa? Karena udah jatuh tempo, Bapak Ibu belum mengajukan perpanjangan atau reekspor. Ajukan saja perpanjangan sebelum jatuh tempo. Gitu. Jadi nanti pada saat jatuh temponya tidak dilakukan penyegelan. Gitu ya. Nah, kemudian akan diproses oleh bea cukai untuk permohonan perpanjangan atau reekspornya.
Ya, apabila keputusannya tidak sampai 30 hari dari jatuh tempo, ya, maka Bapak Ibu kalau diterima perpanjangannya Bapak Ibu menyesuaikan jaminan. Ya, kan jaminannya kan tadi jatuh temponya kan cuma 6 bulan, nanti perpanjang lagi kan, berarti Bapak Ibu kan harus memperpanjang jaminan atau mengganti dengan jaminan yang baru. Kalau misalnya impor sementaranya pembebas keringanan, bahkan Bapak Ibu harus membayar lagi kan, 2% lagi kan dikali lamanya impor sementara. Berarti jaminannya harus diperbaiki lagi kan, karena berkurang jaminannya. Tuh. Hari jadi jatuh tempo, Bapak Ibu harus mempertaruhkan jaminan yang baru atau membayar terhadap biaya masuk yang kurang. Gitu ya. Nah, apabila keputusan impor sementaranya ditolak, katanya perpanjangan Bapak Ibu ditolak, reekspor ditolak, maka Bapak Ibu harus mereekspor impor sementara itu. Nah, reekspornya tidak boleh lebih dari 30 hari dari jatuh tempo. Nah, ini akan sangat sangat sempit waktunya ini. Kalau Bapak Ibu misalnya ditolaknya 5 hari, kemudian Bapak Ibu harus reekspor, nah itu kan sempit waktunya. Bapak Ibu belum melakukan pemesanan kapal, segala macam kan nggak repot. Nanti bisa-bisa barangnya baru bisa diekspor setelah 30 hari lewat jatuh tempo lewat 30 hari. Nah, kalau udah di sini nih sebelah kanan ini, ya ekspornya atau perbaikan jaminannya itu dilakukan setelah lewat 30 hari dari jatuh tempo, maka Bapak Ibu dianggap sebagai terlambat melakukan perpanjangan atau terlambat melakukan reekspor. Ya, jadinya apa? Jadinya Bapak Ibu nanti terkena sanksi administrasi. Berapa sanksi administrasinya? Sanksi administrasinya 1 kali kesalahan itu 100% dari biaya masuk. Jadi kalau tadi biaya masuk totalnya misalnya 100 juta, maka Bapak Ibu kena sanksi administrasi atau denda 100 juta, cuman gara-gara terlambat saja. Jadi pastikan ya, kalau saya sarankan, permohonan perpanjangan atau permohonan reekspornya dilakukan sebelum jatuh tempo, misalnya 5 hari sebelum jatuh tempo atau 10 hari sebelum jatuh tempo. Supaya nanti di sini Bapak Ibu punya waktu yang cukup untuk melakukan reekspor atau melakukan pembayaran biaya masuk apabila permohonan diterima atau permohonan ditolak. Ya gitu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Pak Gur, tolong tanya Pak Gur. Boleh. Tadi yang kena denda itu berarti cuma biaya masuk ya, bukan biaya masuk, PPN impor sama PPH ya? Enggak. Hanya biaya masuknya aja Pak, 100% dari biaya masuk dendanya. Tapi lumayan loh Pak, 100% kan banyak. Iya, makasih Pak Gur. Banyak ya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan perpanjangan jaminan atau tidak melakukan pembayaran terhadap biaya masuk yang diperpanjang, ya, maka apabila lewat dari 30 hari tidak melakukan itu, maka skep perpanjangan dianggap tidak berlaku. Jadi walaupun udah keluar skep perpanjangan di sini diterima, tapi Bapak Ibu tidak melakukan penyesuaian jaminan lewat dari 30 hari dari jatuh tempo, maka skep perpanjangan tidak berlaku. Ya, jadi saya sarankan sih sebelum jatuh tempo lah pengajuannya ya, supaya tidak terburu-buru. Nah, ini untuk yang reekspor, Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan reekspor terhadap barang impor sementara, tadi ya, diajukan juga sebelum jatuh tempo pemberitahuan reekspornya. Jadi bukan PB ya, surat pemberitahuan mau mereekspor itu diajukan sebelum jatuh tempo. Ya. Nanti Bapak Ibu punya waktu 30 hari dari jatuh tempo untuk melakukan ekspor. Ya, nanti barangnya diperiksa, disegel, ya, terus dilakukan ekspor. Ini maksimal 30 hari setelah jatuh tempo. Apabila lewat dari 30 hari barangnya tidak diekspor juga, ya, maka dianggap terlambat merekspor walaupun hari ke-45 Bapak Ibu merekspor beneran. Rekspor beneran Pak, udah berangkat nih hari ke-50. Ya karena udah lewat 30 hari udah jatuh tempo, tetap kena SPSA, kena sanksi, kena denda. Walaupun direkspornya hari ke-45. Gitu. Ya. Ya, jadi harus diajukan sebelum jatuh tempo. Nanti kalau barangnya nggak ada pasti cek sama bea cukai pada saat lewat dari 30 hari atau jatuh tempo ini, ya, maka jaminan akan dicairkan dan sanksi administrasi akan dikenakan terhadap si importir. Ya. Pengajuan permohonan ekspor atau PIB, ya, setelah jatuh tempo,
Ya, jadi pengajuannya kan tadi kan saya bilang sebelum jatuh tempo. Tapi apabila Bapak Ibu mengajukan reekspornya setelah jatuh tempo, misalnya misalnya jatuh temponya tanggal 12 Desember, Bapak Ibu baru mengajukan misalnya tanggal 15 Desember gitu ya, reekspornya, maka dianggap terlambat. Kalau dianggap terlambat, maka Bapak Ibu juga kena sanksi administrasi atau denda. Gitu Bapak Ibu. Jadi tolong dilakukan sebelum jatuh tempo. Tanya. Silakan Pak Ricardo. Pak Kurniawan. Ya. Monggo. Jadi untuk setelah dipakainya impor sementara barang impor sementara ini, dokumen yang waktu kita ajukan saat PIB itu harus sama ya speknya atau packing listnya ya dengan yang PEB-nya nanti ya. Tepat sekali. Misalnya ada mobil gitu ya, kan ada rodanya. Nah pas PEB itu mungkin rodanya nggak ada gitu, itu boleh nggak? Kalau dia habis kayak bannya gitu ya, bannya nggak ada masih oke lah. Oh, kalau peleknya? Kalau peleknya nggak ada ya aneh juga. Masa pelek habis sih? Kalau ban oke lah habis gitu deh. Atau remnya habis, koplingnya habis oke lah gitu. Tapi kalau nggak ada mesinnya ya nggak bisa ya. Harus sama. Jadi petugas bea cukai itu dia akan mengecek ya dengan PIB-nya yang 3 tahun lalu ya. Dibandingkan gitu. Dengan jadi LHP yang waktu impor dibandingkan dengan sekarang kenyataannya. Kan LHP-nya kan ada tuh waktu impor dulu, laporan hasil pemeriksaan fisik kan ada ya laporannya. Pemeriksaan fisik ya. Laporan pemeriksaan fisik waktu impor dulu kan ada. Ya. Nanti dibandingin nih sama keadaan sekarang. Oh, LHP dulu ada barangnya ini berapa jenis, berapa pieces, yang ini berapa pieces, yang jenis ini berapa pieces, itu dilihat semua, disamain. Kalau ada temuan tidak ada gitu ya misalnya argumen dari pemilik barang nih hilang gitu saat pameran, itu bagaimana? Apakah PIB-nya disetujui atau enggak, gimana? Disetujui Pak, tapi nanti yang tidak ditemukan itu dikenakan biaya masuk sama pajak dan denda. Oh, oke. Disetujui juga, tapi nanti kena denda sama biaya masuk. Misalnya Bapak impor sementara kan 5 mobil misalnya ya. Ternyata yang diperiksa sama biaya cukai, loh ini cuma ada 4, satunya nggak ada nih. Nah yang satu itu nanti dikenakan biaya masuk, pajak, dan denda. Oke, ya. Gitu, terima kasih Pak. Siap. Pak Kurniawan, nanya dong Pak. Boleh Pak Jeffrey. Itu kalau di lapangan sebenarnya di GBC itu berhak menyita nggak barang-barang yang misalnya bilangnya mau impor sementara tapi ternyata udah lewat batas waktu sama dia nggak diimpor-impor, nggak dibalik-balikin sengaja gitu Pak, disimpan di atau sebagai kembali. Iya, seharusnya nggak ada ekspor kembali ya. Berhak menyita nggak sih sebenarnya? Bisa nih Pak, nih jadi BDN kan? Oh. Jadi barang dikuasai negara kalau lewat dari 30 hari dari jatuh tempo nggak diekspor juga, maka terhadap barang itu nanti dijadikan BDN. Kalau BDN sampai 60 hari tidak keluar jadi BMN kan gitu kan kemarin peraturannya. Iya. Oh. Gitu. Kalau jadi sebenarnya penyitaannya boleh mereka ya. Sorry gimana Pak? Jadi intinya penyitaannya boleh sebenarnya mereka ya. Iya. Betul. Jadi BDN atau BMN ya? Ya, oke. Iya. Pak Kurniawan. Kalau penyegelan udah pas jatuh tempo udah disegel loh Pak. Pas ada jatuh tempo udah disegel nih. Gitu. Cuman jadi BDN nanti lewat 30 hari baru jadi BDN gitu. Ya Pak Kurniawan. Ya, mau nanya kalau contohnya mobil tadi ya, misalnya setelah 3 tahun dia tidak ekspor lagi gitu, tidak ekspor. Nah tapi ya keberadaan importirnya juga nggak melapor gitu ya, dan keberadaan mobilnya juga mungkin nggak tahu. Nah bea cukai apa menelusuri gitu atau kerjasama dengan apa masuk pidana atau bagaimana ya? Misalnya melibatkan kepolisian atau apa untuk ini apa mencari mobilnya atau mencari si pemilik ininya barang supaya menahan ini mobil. Kalau ini gitu. kan masalah pelanggaran, ini kan bukan pidana Pak. Ini pelanggarannya kan pelanggaran apa namanya tuh? Pelanggaran kepabeanan biasa saja. Jadi nanti yang dikenakan ya penagihan biaya masuk dan pajak. Oh ya, mungkin ada nggak Pak kasus modusnya istilahnya impor sementara tapi dia pergunakan gitu untuk lebih dari 3 tahun untuk diri sendiri gitu. Ada temuan seperti itu nggak kasusnya?
kayaknya sulit ya untuk bisa melakukan melakukan itu gitu. Karena waktu saat dia impor sementara kan dia udah dicek dulu barangnya ini mau diekspor kembali apa enggak. Bukti-buktinya argumennya apa kalau barangnya mau diekspor. Kalau misalnya nggak ada argumennya atau bukti-bukti dokumen yang nggak ada untuk diekspor kembali pada saat dulu pengajuan impor sementara kan tidak diterima impor sementaranya. Skepnya kan ditolak nanti. Di awal dulu di awalnya. Jadi di awalnya aja dia udah sulit Pak melakukan itu gitu. Tapi misalnya dia tidak merekspor, ya pelanggarannya pelanggaran itu saja Pak, ditagih biaya masuk sama pajak dan kena denda itu aja sih, bukan pidana. Oke. Nah, jadi ditagih aja. Makasih, Pak. Ya. Pak, izin tanya Pak. Boleh Pak Reza. Saya enggak paham sama ini, bagian yang ini tuh yang di bawah garis biru itu maksudnya gimana ya Pak? Ini untuk surat pemberitahuannya atau PIB-nya diajukan lewat dari jatuh tempo. Ini kan berbeda nih Pak. Kalau ini kan surat pemberitahuannya sama PIB-nya diajukan sebelum jatuh tempo. Kalau ini diajukannya setelah jatuh tempo. Oh gitu. Ya, jadi kalau terlambat pemberitahuan berarti udah penyegelan itu Pak ya? Ada sanksi langsung ya? Iya, udah langsung disegel, langsung kena SPSA. Waduh. Oke. Nggak bisa dipakai barangnya tapi bayar denda juga gitu. Gemes banget. Iya. Terus sama masalah jaminan Pak, klaim jaminan kan itu 30 hari setelah barang ekspor. Iya. Jaminan. Nah, itu yang garis paling kanan itu kan yang berdiri kan klaim jaminan jangka waktu klaim jaminan itu 30 hari dari reekspor bagaimana? Ya enggak, ini klaim jaminan biasanya kan si bank menerbitkan waktu 60 hari Pak. 60 hari dari jatuh tempo, bea cukai masih bisa melakukan klaim, Pak. Biasanya di Bapak kalau misalnya pakai garansi bank, nanti biasanya di garansi bank itu ada klausul pihak negara bisa melakukan klaim sampai 60 hari sejak jatuh tempo. Jadi kalau udah jatuh tempo, bea cukai atau pajak harus melakukan klaim, Pak, jaminannya maksimal 60 hari. Oh. Jadi kalau hari ke-70 bea cukai baru mengajukan klaim ke bank, itu nanti ditolak sama banknya. Oh gitu. Nah, kalau batas waktu pengembalian jaminan ke importirnya itu kapan, Pak? Ya kapan saja pada saat ini misalnya. Misalnya Bapak mengajukan PIB-nya sebelum jatuh tempo toh. Terus barang nanti direekspor misalnya hari ke-10 setelah jatuh tempo. Ya setelah itu Bapak langsung narik jaminan bisa secepatnya aja. Oke, gitu, Pak. Jadi jangan sampai lewat 60 hari dari tanggal jatuh tempo. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita lanjutkan. Ini pemberitahuan impor sementaranya tadi udah ya. Kenapa pemeriksaan fisik? Oke. Bagaimana kalau impor sementaranya tidak diekspor kembali? Boleh nggak? Boleh. Nih, tapi harus ada syarat-syarat tertentu ya. Contoh misalnya tidak mengekspor kembali untuk tujuan diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah tadi ya, misalnya bikin jalanan ternyata jalanannya belum selesai, ya tidak diekspor boleh nggak? Boleh ya. Mengalami kerusakan berat dalam penggunaan, ini harus ada surat keterangan, nanti syarat-syaratnya nanti dulu ya, ini ngomongnya tujuannya dulu. Hilang tanpa ada unsur kesengajaan, ini force majeure. Impor sementara digunakan untuk tujuan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal, jadi bisa saja nanti importir mengajukan ke Direktur Jenderal Bea Cukai bahwa barang impor sementaranya tidak diekspor. Karena kepentingan apa? Nanti harus sebutkan alasannya. Ya. Nah, untuk yang tujuan tertentu ini, yang A sampai D, ya, apabila tidak diekspor, maka dia akan wajib membayar bea masuk, pajak, dan sanksi administrasi sebesar 100% dari bea masuk. Itu ya. Kemudian apabila barangnya terkena larangan pembatasan, jadi contohnya waktu masuk itu merupakan barang bekas kan, maka pada saat dia disetujui untuk tidak merekspor, maka importir harus mengajukan rekomendasi impor barang bukan baru dari Kementerian Perdagangan. Contohnya kayak gitu. Jadi perizinan impor yang berlaku terhadap barang tersebut. Jadi kalau barangnya latas ya harus izin latasnya harus terpenuhi. Kemudian barang-barang diperlukan untuk menggunakan fasilitas pembebasan atau master list. Misalnya impor sementara tujuan hibah diberikan kepada pemerintah pusat. Nah, kalau ini mah dia nggak bayar bea masuk, ya tidak bayar bea masuk, ya tidak bayar kekurangan bea masuknya juga, tidak kena PPN, tidak kena PPH, dan tidak kena sanksi. Force majeure juga ya, force majeure.
Ya, force major ini kalau misalnya kejadian alam, rusak berat, hilang lah, atau force major ya tenggelam atau rusak berat, kebakaran ya, maka dia dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk, pajak dan denda. Juga dia tidak wajib ya menyampaikan izin larangan pembatasan atau rekomendasi impor dari kementerian terkait. Nah, ini syarat-syaratnya nih. Untuk tujuan tertentu yang biru ini untuk tujuan tertentu, maka syarat-syaratnya dia harus ada surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik proyek, surat keterangan dari surveyor apabila dia rusak berat atau faktor penyebab lain, surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila hilang, atau bukti-bukti pendukung penggunaan tujuan lainnya. Ini yang diajukan ke Dirjen Bea Cukai. Untuk yang hibah atau master list, dia harus bikin keputusan Menteri Keuangan atau skep pembebasan. Ya. Kemudian apabila dia merupakan hibah atau bantuan, dia harus punya gift certificate atau memorandum of understanding. Ya. Dan kalau dia kena latas, harus ada izin dari instansi terkait yang berhubungan dengan latasnya. Untuk force major, ya. Kenapa nih force majornya? Apakah bencana alam? Kalau bencana alam harus ada surat pernyataan dari BNPB. Ya, kalau dia huru-hara kebakaran, harus ada keterangan dari polisi. Kalau kecelakaan laut dan udara harus ada keterangan dari KNKT, ya. Atau kalau dalam keadaan perang ya, kondisi perang, maka harus ada keterangan dari Kementerian Pertahanan atau TNI. Ini untuk tujuan-tujuan tidak direkspor, Bapak Ibu. Pak. Yes, Pak Jeffrey. Tadi Pak yang mengenai barang yang untuk keperluan pemerintah Pak ya. Itu kan ada yang tujuan tertentu, ada yang hibah Pak ya. Nah, seandainya nih Pak, ini kan proyek kereta cepat kan sebenarnya kan barang-barangnya dari Cina semua tuh Pak. Ada beberapa alat dari Cina tuh. Nah, itu udah lebih dari 3 tahun Pak. Ini kan mau tahun 4 perusahaan kami. Kalau seandainya mau jadi ciptakan barang milik nantinya Pak, kita mau barang milik Pak, tapi sebenarnya diberikan oleh mereka. Kita masuknya ke yang tujuan tertentu, pengurusan dokumennya atau yang hibah Pak sebenarnya? Ini Bapak kayaknya maksudnya yang ke tujuan tertentu nomor 4 tuh. Oh yang ini ya, bukti yang mendukung penggunaan tujuan lainnya Pak ya? Iya, karena Bapak pihak swasta kan? Bapak dari pemerintah apa swasta? Dari BUMN Pak. Iya, ini yang keempat nih. Yang keempat ya? Oh, oke. Jadi kita tetap ke Bea Cukai, ke DJBC, alasannya untuk bukti penggunaan tujuan lainnya gitu ya? Iya, betul. Untuk digunakan oleh BUMN untuk mengenakan proyek-proyek lain nanti di masa depan gitu. Oh, oke. Siap, makasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke impor sementara yang menggunakan karne. Karne ini. Karne ini ada 2, ya. Ada ATA karne, ada CPD karne. Kalau ATA itu untuk barang selain sarana pengangkut. Kalau CPD untuk kendaraan pengangkut, ya. Nah, karne ini sebetulnya impor sementara juga. Cuman kalau impor sementara biasa kan tadi kan harus bikin skep, ya kan, bikin PIB, naruh jaminan, bayar bea masuk, gitu kan ya. Nah kalau karne dia hanya menggunakan kertas karne. Jadi siapa namanya yang bawa barang ini nanti membawa formulir karne dari negara asal dia. Nah formulir karne itu nanti yang diajukan ke bea cukai tempat pembongkaran atau tempat pemasukan sebagai dokumen untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Ya, jadi karena ini dokumen pabean internasional, jadi sebagai pemberitahuan pabean. Jadi nanti nggak usah bikin PIB lagi, nggak usah naruh jaminan lagi ya, apabila dia pakai karne. Ya, untuk yang pameran pakainya akta karne, tapi untuk yang bawa mobil, bawa motor ke Indonesia itu pakai CPD karne. Itu ya. Nah, karne ini dipakai juga sebagai jaminan. Nah, makanya tadi dia tidak perlu memberitahukan jaminan lagi ke bea cukai. Digunakan untuk barang-barang keperluan selain sarana pengangkut. Kalau yang CPD digunakan untuk sarana pengangkut yang dikendarai. Itu ya. Nih, kemudian nih cara ininya. Ya, karena ada beberapa tujuan. Penggunaan pertama untuk tujuan pertunjukan atau pameran, pekan raya sebetulnya sama kayak impor sementara sebetulnya tujuan penggunaannya. Ya, cuman kalau impor sementara biasa pakai skep, kalau ini tidak perlu pakai skep. Ya. Untuk sarana pengangkut menggunakan CPD. Syarat barang sama tadi, tidak bisa dipakai, bisa dilakukan identifikasi, tidak berubah bentuk secara hakiki kecuali penyusutan untuk barang-barang mungkin item-item yang wajar karena penggunaannya.
Nah, nanti ya si pembawa barang ini ya membawa formulir karne sebelum dia masuk ke daerah pabean. Ya, di mana dia mendapatkan dokumen karne? Ke National Issuing and Quarantine Association. Itu ada di negaranya masing-masing. Kalau di Indonesia, ya, National Issuing and Quarantine Association-nya untuk kendaraan bermotor itu di IMI, Ikatan Motor Indonesia. Kalau untuk yang non kendaraan bermotor itu ada di Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Itu yang ditunjuk sama pemerintah sebagai National Issuing and Quarantine Association. Itu di Indonesia ya, kalau negara lain saya nggak tahu, beda-beda sih. Nah, nanti bikin karne. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya mau keliling dunia bawa mobil gitu ya. Saya mau pakai karne aja biar di negara tujuannya tidak repot. Ya Bapak Ibu berarti harus ke IMI, Ikatan Motor Indonesia, untuk bikin karne gitu. Atau Bapak Ibu mau pameran ya supaya nggak repot di luar negeri, impor sementaranya pakai karne, Bapak Ibu ke Kadin. Ya, urus formulir karne di Kadin Indonesia. Jadi nanti bawa ke sana pakai karne untuk impor sementara di negara tujuan. Ya, kemudian pengguna karne atau importir nanti mengajukan dokumen itu ke kantor bea cukai tempat pembongkaran atau pemuatan. Nah, untuk kata karne keperluan pameran, pekan raya, pertemuan dan kegiatan, maksimal impor sementaranya itu 6 bulan. Ya. Untuk peralatan profesional, impor sementara pendidikan, ilmu pengetahuan kebudayaan, keperluan pribadi, untuk olahraga, wisatawan itu 12 bulan, untuk kemanusiaan juga 12 bulan. Ya, ini untuk yang kata karne. Untuk yang CPD karne, untuk pengangkutan dan sarana tujuan komersial itu tidak ada batas waktunya untuk komersial. Untuk yang pribadi itu paling cepat 6 bulan, ya, dapat diperpanjang 1 kali maksimal 12 bulan, gitu ya. Jadi ini bisa diperpanjang untuk yang CPD karne. Ini proses pemasukannya ya. Dari luar negeri, pemegang karne akan bawa kendaraan, dia akan mengajukan formulir karne ke penerbit karnenya. Dia naruh jaminan dan permohonan, nanti penerbit karne akan memberikan karne ke ke importir, nanti importir bawa mobilnya atau barang-barangnya ke suatu negara, terus nanti berhubungan dengan bea cukai, pemberitahuan ke bea cukai untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Kalau oke, ya, karnenya nanti akan dilakukan pencatatan oleh bea cukai dan akan diberikan persetujuan sehingga barangnya bisa dibawa ke dalam daerah pabean untuk dipergunakan. Itu ya. Nah ini ini contoh formulir karne Bapak Ibu. Jadi biasanya satu slip itu ada 4 bagian seperti ini ya. Jadi nanti data-datanya sama sebetulnya. Nah, nanti yang paling bawah nanti diambil oleh bea cukai tempat pemasukan. Yang nomor 2 dari bawah nanti dirobek nih. Jadi nanti ada titik-titik di sini bisa dirobek nih. Jadi nanti diambil ya sama bea cukai di tempat pemasukan. Nah, yang kedua di sini akan diambil oleh bea cukai pada tempat pengeluaran. Jadi bisa saja nanti misalnya masuk dari Medan, misalnya pelabuhan Medan, keluar dari pelabuhan Bali boleh. Jadi nanti di Medan ambil yang bagian paling bawah, di Bali mengambil bagian paling bawah nomor 2. Nah, di sini nanti ada catatan-catatan dari bea cukai. Proses ekspor kembalinya sama sebetulnya, ya. Jadi nanti lapor ke bea cukai kalau sudah habis digunakan, nanti ada periksa fisik, dicatatkan, dia ada pencatatan atau pemeriksaan fisik. Terus nanti kalau oke sesuai, maka barang bisa dibawa ke luar negeri oleh si karne holder. Apabila terdapat ketidaksesuaian masa berlaku atau jangka waktu, contohnya misalnya, kan tadi kan maksimal 6 bulan, tapi kok udah ke bulan ke-8 kok tidak ada pemberitahuan nih terhadap karnenya, udah dibawa kembali atau belum, maka bea cukai akan menerbitkan penagihan, ya, penagihan dan sanksi administrasi berupa denda kepada penjaminnya, ya, kepada penjaminnya. Jadi nanti penjaminnya akan dikirim surat oleh Bea Cukai Indonesia untuk diminta bayar bea masuk dan membayar denda. Bapak Ibu ada pertanyaan tentang karne? Sebelum saya lanjutkan ke impor sementara kapal asing.
Oke ya, kalau nggak ada, kita impor sementara kapal asing. Ini sebetulnya sama kayak impor sementara biasa, tapi kalau kapal asing dia ada namanya vessel declaration, beda lagi ya. Jadi ini untuk apa namanya tuh wisatawan asing yang masuk ke daerah Indonesia menggunakan kapal wisata. Ya, nanti dia akan mengajukan vessel declaration ini secara online ya, secara online vessel declaration. Nah, vessel declaration ini merupakan persetujuan untuk dokumen selama barang itu dipakai di Indonesia. Jadi dia nanti nggak usah bikin PIB, ya, nggak usah nunggu SPPB. Jadi barang bisa langsung dipakai. Jangka waktu impor sementara kapal wisata diberikan paling lama 3 tahun sejak tanggal persetujuan. Ini secara online kalau saya udah ya. Nanti vessel declaration akan dilakukan pemeriksaan fisik, dicek barangnya sesuai apa enggak sama dokumen, ya, kemudian dapat persetujuan, tapi secara online semua ya. Nah, kemudian vessel declaration itu digunakan sebagai dokumen pelindung dia selama dia berlayar atau digunakan di Indonesia. Vessel declaration digunakan maksimal 3 tahun. Ya ini tadi ya. Nanti pas ekspornya kembali sama ya, dilakukan penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, baru bikin persetujuan dan persetujuan ekspor bisa diberikan sehingga kapal bisa dibawa lagi ke luar daerah pabean.